NU dan pesantren pada satu titik, belum lama saya kira, mungkin seingat saya sekitar tahun 2016, saya ditanya oleh seseorang, sebetulnya sampean itu menginginkan apa soal NU ini, untuk urusan internasional itu apa, untuk dalam negeri apa, pertanyaannya begitu. Karena waktu itu saya juga sudah keluyar-keluyur ke berbagai tempat secara internasional. Waktu itu saya bilang, kalau untuk internasional, saya kira yang saya ingin lakukan itu adalah ibadatullah wa izharur rahmah binahdlatil ulama. Jadi mengabdi kepada Allah dan memanifestasikan rahmah dengan Nahdlatul Ulama. Kenapa ibadatullah dan izharur rahmah? Karena saya yakin, jadi saya berpikir bahwa akhlakul karimah itu isinya yaitu akhlakul karimah itu isinya ibadatullah dan izharur rahmah. Kalau kita lihat segala macam jabaran dari ajaran-ajaran yang semuanya sebetulnya bingkainya adalah akhlakul karimah, isinya itu ya ibadatullah dan izharur rahmah binahdlatil ulama. Nah, kemudian ada teman lain, jadi maunya gimana, maunya ibadatullah secara internasional gimana ya? Saya ingin mempromosikan ibadatullah dan izharur rahmah itu. Terus saudara nanya, bagaimana dengan orang-orang ateis supaya semuanya melakukan ibadatullah? Gimana dengan orang-orang ateis? Terus saya bilang, ya ini tergantung gimana kita memahami Allah. Kalau saya memahami Allah itu sejauh ini, ya pasti tidak utuh. Allah itu ya al-haq, Allahu wal-haq, al-haq wallah. Dan apapun yang faktual itulah hak. Nah, bahkan kita yang sudah mengaku, yang bersyahadat, yang sudah masuk Islam, ini belum tentu mengetahui semua kebenaran. Kita hanya meyakini saja tentang kebenaran, mengetahui tidak. Tapi asalkan ada prinsip mengabdi kepada al-haq, menurut saya itu sudah cukup. Karena kita hanya menilai yang lahir saja, yang lahiriah saja. Asal orang beroperasi dalam kerangka mengabdi kepada al-haq, itu artinya mengabdi kepada kebenaran, ya itu sudah cukup. Dan ini sebetulnya terkait dengan satu ayat yang menurut saya menarik sekali. Itu di Ali Imran ayat 64. Ya ahlal kitab, ya qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Allah na'budu illallah wa la ya'khudha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ini menarik sekali dari pilihan, dari diksi dari ayat ini. Kenapa kok ibadatullah? Kenapa kok Allah nu'mina illa billah? Kenapa kok Allah na'budu illallah? Saya kira karena iman itu kan faktor itu satu dalam dimensi batin yang tidak bisa dijadikan objek kesepakatan. Sementara ini ajakannya kan ajakan untuk bersepakat. Tapi ibadah itu adalah laku lahiriah, mengabdi. Allah ini, ya saya menafsirkannya lagi-lagi sebagai al-haq itu. Jadi mengabdi kepada al-haq itu artinya apa? Ya jujur. Artinya kita jujur, kita hanya mengabdi kepada kebenaran, bukan. Makanya wala ya'khudha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Kenapa bukan alihatan min dunillah? Karena bukan soal sembah menyembah. Ini soal kendali. Karena Rabb itu penguasa, pengendali. Jangan ada yang mengendalikan kita satu sama lain kecuali al-haq.
kecuali kebenaran. Jadi kita itu menurut saya menarik sekali ayat ini dari pilihan diksinya. Allah na'budu illallah wa la ya'khudha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Maka saya memahami ibadatullah itu ya ibadatul haq. Yang penting ibadahnya. Soal iman gak iman yang sholatnya rajin itu juga tidak tahu iman beneran apa enggak, itu juga tidak ada yang tahu gitu kan. Yang penting ibadahnya itu karena ini untuk soal kehidupan bersama. Nah, Indharur Rahmah jelas memanifestasikan rahmah. Rahmah itu adalah kepedulian yang diwujudkan dalam kehendak untuk bertindak demi kepentingan orang lain, bukan demi kepentingan diri sendiri. Rahmah itu. Mas saya memahami rahmah itu bukan soal perasaan. Rahmah itu pilihan sikap, pilihan tindakan, bukan sekedar perasaan kasihan atau apa gitu. Ini menurut saya adalah isi dari akhlakul karimah. Nah, yang kedua, ta'zizur ra'iyah. Yang untuk domestik apa? Yang untuk domestik adalah ta'zizur ra'iyah bi nahdlatul ulama. Memberdayakan, empower rakyat ini dengan nahdlatul ulama. Nah, poinnya adalah nahdlatul ulama. Karena saya entah kenapa saya itu seperti tidak punya kehidupan lain di luar NU. Selama ibu saya itu mana saya itu kelas 1 SMP sudah ikut muktamar. Kelas 1 saya sudah ikut muktamar bahkan Pak Fahri di Semarang itu. Jadi saya sejak itu ya sudah otak saya isinya NU aja. Makanya saya berpikir Nahdlatul Ulama itu nanti, nah dengan NU itu lalu gimana caranya? Nah di dalam kedua aspek ini, internasional maupun domestik, jelas bahwa realitasnya kompleks sekali dengan skala yang begitu besar.